murah. Nah, kami sudah breeding Maine Coon ini sejak 2014, sehingga kami tidak terlalu pusing saat harga mengalami kenaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta kucing. Ya teman-teman, kembali sekarang masih di kamar kucing Aksara Agro and Farm. Jadi kita melalui video kali ini akan menjawab pertanyaan dari penonton video sebelumnya. Dia itu menanyakan, Mas, kalau kita ganti pakan itu apakah aman-aman saja atau ada efek negatifnya, Mas? Lalu sebaiknya saat ganti pakan itu seperti apa? Nah, ya mungkin dasar dari pertanyaan teman yang menonton video kami sebelumnya itu mungkin karena wajar ya, karena sebelum BBM naik itu harga pakan kucing itu sudah mulai naik, teman-teman. Nah, sebenarnya keluhan itu juga tidak hanya dirasakan oleh yang menanyakan video itu saja, cuman mungkin juga dirasakan oleh beberapa penonton atau penghobi kucing. Nah, oleh karena itu kami dari Aksara Agro and Farm akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman. Nah, kebetulan kami kali ini juga masa transisi pakan, penggunaan pakan. Teman-teman bisa melihat pakan kami ini ada yang bentuknya bulat, coklat, ada yang warna-warni. Nah, saya di sini tidak bisa menyebutkan merek. Cuman secara umum harga pakan kering kami ini yang bulat coklat itu lebih mahal daripada yang warna-warni ini, teman-teman. Nah, kami juga membuat makanan campuran seperti itu dikarenakan untuk penyesuaian lah, karena harga pakan makin mahal. Toh kami punya keyakinan apapun pakannya, apapun mau diberikan vitamin, tetapi kalau secara genetik anakan kucing Maine Coon itu tidak bagus dari induknya, ya tetap saja mau diberi makan sebanyak apapun, vitamin semahal apapun, pakan semahal apapun, tetap kurang efektif, teman-teman. Jadi kembali lagi Aksara Agro and Farm mengingatkan bahwa yang terpenting dari pertumbuhan anak kucing Maine Coon itu faktor genetik dari induknya atau bapak dan ibunya, teman-teman. Nah, cara kami dalam melakukan transisi atau perubahan pakan yang kami berikan ke kucing Maine Coon, baik yang dewasa, ini pejantan kami. Kalau yang torti itu betina kami, yang indukan itu double pet ya, teman-teman, ICA dan CFA. Tapi kalau yang red tabby ini dia pet CFA saja. Nah, cara kami itu ini juga berlaku sama untuk kitten maupun indukan. Jadi kami memang memilih ukuran butir pakan kering ini itu memang relatif kecil. Nah, jadi kalau relatif kecil itu kitten itu bisa langsung makan. Jadi tidak perlu diberikan perbedaan antara pakan yang kitten dan adult atau yang dewasa. Nah, cara kami itu di awal perpindahan pakan, ya sebenarnya kami tidak ada niat untuk mengganti full 100%, tapi kami hanya mencampurkan saja, teman-teman. Kami mencampurkan, tujuan akhirnya nanti 50% itu dari pakan yang warna coklat bulat ini, teman-teman. Sedangkan yang warna-warni ini juga kita mix 50%. Jadi perbandingannya sama, tidak ada niat untuk mengganti. Nah, ceritanya awal pakan kami yang coklat bulat ini, teman-teman. Nah, prosentase awal kami mulai mencampurkan pakan jenis baru yang warna-warni ini, itu prosentase yang pakan baru warna merah warna-warni ini 70%. 30%, maaf, kebalik. Jadi pakan lamanya itu yang 70%, pakan barunya itu yang 30%, teman-teman. Nah, kita tes selama 3 harian sembari kita ngecek tekstur pupnya atau BAB-nya itu teksturnya seperti apa, baik kitten maupun yang adult, apakah teksturnya itu normal atau agak lembek. Nah,
Jika kondisi pupnya itu setelah kita coba tadi 70% yang pakan lama, lalu yang 30% pakan baru itu ternyata pupnya itu masih bagus, berarti kita di hari ketiga atau keempat kita bisa merubah lagi komposisinya. Kita rubah yang pakan lama, di kami ini pakan lama itu yang bulat coklat, itu dirubah, dikurangi prosentasenya menjadi pakan lama dikurangi menjadi 60%. Lalu yang pakan baru yang warna-warni ini kita tambah jadi 40%. Jadi kita coba lagi dengan komposisi itu kurang lebih 3 hari 2 hari teman-teman. Nah setelah itu baru nanti kita cek juga tekstur pupnya apakah normal atau tidak. Kalau masih normal berarti bisa langsung dirubah ke komposisi 50-50, di mana komposisi 50-50 itu tujuan akhir dari kami mencampur pakan lama dan pakan baru teman-teman. Nah itu teman-teman, itu tanda pejantan kami itu sedang birahi dan mulai merayu betina kami untuk dinaiki atau dikawinkan teman-teman. Nah kembali lagi ke topik utama kami. Nah setelah 50% pakan lama dan 50% pakan baru dan hasil pupnya itu dimonitor 2-3 hari masih normal, itu teruskan saja teman-teman. Tapi kalau ada yang diare berarti kurangi lagi prosentase pakan yang jenis baru tadi itu teman. Ini kebetulan ada dari 4 anak kucing Maine Coon kami ini, dari 2 jantan 2 betina, itu yang sudah terbooking 1 jantan 2 betina. Nah ini yang 1 jantan yang belum terbooking teman-teman. Kalau ini betina, terus betina 1 lagi itu, nah itu teman-teman, nah mainan tuh. Nah itu betina yang 1 lagi teman-teman. Kalau yang 1 jantannya lagi sudah terbooking, tapi kami tetap akan lepas adopsi itu di usia 4 bulan, artinya kami sudah memberikan vaksin 2 kali ya teman-teman. Nah kalau vaksin yang di akhir September ini sudah vaksin 1 kali teman-teman. Nah jadi itu semoga saya bisa menjawab pertanyaan dari salah satu komentar di video sebelumnya, yang itu mungkin juga mewakili keluhan teman-teman pecinta kucing, di mana saat ini harga semuanya itu serba naik termasuk pakan kucing, sehingga kami pun juga tidak mengelak bahwa kami mencampur pakan lama yang bulat coklat ini yang harganya lebih mahal dibandingkan pakan yang baru warna-warni ini yang itu lebih murah. Nah kami sudah breeding Maine Coon ini sejak 2014, sehingga kami tidak terlalu pusing saat harga mengalami kenaikan. Artinya tidak terlalu pusing gimana? Kami sudah memonitor ya, selama genetik induknya dan pejantan itu kualitasnya bagus, sudah besar, murni itu artinya bersertifikat, baik itu CFA maupun ICA maupun double sertifikat ICA CFA. Pakan itu tidak terlalu berpengaruh teman-teman. Prinsip kami yang penting tekstur atau bentuk pupnya itu tidak lembek atau tidak diare ya teman-teman. Selama masih normal ya lanjutkan saja teman-teman. Jadi bukan masalah mahal, bukan masalah pakan murah. Jujur saja kami vitamin juga tidak banyak terlalu pakai vitamin macam-macam. Kami hanya pakai 1 jenis vitamin saja, dan itu kami berikan saat setelah vaksin saja, seperti ini. Nah itu kami berikan saat pasca vaksin, itu aja untuk memperkuat daya tubuh saja teman-teman. Selain itu juga tidak pernah. Nah, jadi teman-teman kalau memang niatnya mau mengganti 100%, ya bisa saja, tapi nanti prosesnya seperti tadi yang saya ceritakan, dari prosentase paling banyak itu pakan lamanya, prosentase yang kecil itu pakan baru, dicek 2-3 hari. Kalau normal saja, lanjutkan dengan mengurangi prosentase pakan lama dan memperbanyak prosentase pakan baru, dan akhirnya nanti 100% itu pakan yang baru teman-teman. Tapi kalau di kami, di cat room kami ini, kami orientasi akhirnya, tujuan akhirnya hanya
mencampur saja 50% pakan baru, 50% pakan lama teman-teman. Nah dengan cara mencampur itu jelas bisa menekan biaya pakan. Jadi silahkan teman-teman yang masih punya pemikiran bahwa pakan apa yang paling bagus untuk kucing, apalagi khususnya kucing Maine Coon untuk pertumbuhannya, kalau jawaban dari kami bebas teman-teman, asalkan selama dia itu tidak diare, tidak mencret, tekstur pupsnya normal teman-teman. Nah mungkin itu teman-teman nanti juga bisa melihat ke akun Instagram kami di Fahmi_Kurniawan99, atau nanti bisa cek di situ, itu beberapa rekaman video kami tentang perkembangan kitten kami teman-teman. Jadi kami memberikan update kitten lebih komplit itu di Instagram saya itu teman-teman. Nah di usia sekarang kitten 2 bulan ini dia sudah bisa pupuk sama pipis di litter box sendiri teman-teman. Nah kita juga tidak terlalu, malah tidak pernah memasukkan ke kandang. Maine Coon kami itu kita bebaskan di kamar seperti ini, kamar ukuran 3x3, ya agar biar pertumbuhannya lebih optimal teman-teman. Nah bahkan dia juga lompat-lompat dari meja dan sebagainya itu biar pertumbuhannya lebih optimal. Ini betina teman-teman, kitten betina. Nah ini yang jantan teman-teman. Nah terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.